Antoni, kalau kita lihat pergerakan rupiah hari ini memang sedikit ada penguatan di 16.300-an. Berdasarkan pantauan Anda, apakah memang sudah terlihat adanya inflow ke dalam negeri dan di dalam aset keuangan apa? Karena kalau kita lihat di pasar saham ini masih juga berada dalam tren koreksi. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat secara agregat, memang kalau kita lihat pasar saham dan obligasi year to date, kita mengalami outflow kurang lebih 3 billion US dollar. Tapi kalau kita include uang aliran asing yang masuk ke dalam SRBI, itu year to date sudah 6 billion US dollar. Jadi net-net sebenarnya sudah ada inflow net 3 billion US dollar ya. Kalau berikut SRBI, saya kira itu positif sebenarnya. Namun memang pertanyaannya kenapa rupiah masih pada level ini gitu ya. Saya rasa mungkin itu kita bisa bahas untuk berikut-berikutnya, tapi secara garis besar mungkin investor masih wait and see, karena memang dari segi global Fed sempat menunda, tapi mungkin nanti akan bergerak lagi di kuartal keempat. Lalu dari perspektif domestik, investor masih wait and see terhadap kebijakan kita, fiskal kita seperti apa dalam pemerintahan yang baru nanti. Baik, artinya kalau memang masih menjadi pertanyaan bagi para investor bagaimana fundamental ekonomi kita ke depan, inflow yang masuk ke SRBI saat ini memang murni karena imbal hasil yang diberikan? Saya kira begitu, yes, betul. Baik, lalu ke depannya seperti apa Pak? Apakah aliran ke SRBI ini memang hanya benar-benar sementara, artinya rupiah berpotensi untuk kembali ke 16.400 di hari ini ataupun di sisa pekan ini, atau masih ada potensi inflow ini masih akan berlanjut hingga penguatan rupiah terasa? Saya kira sebenarnya kalau kita berbicara US dollar rupiah, we're not an expert dari Trimegah Asset Management, tapi saya coba untuk berkontribusi untuk teman-teman pemirsa juga. Pada dasarnya rupiah itu untuk level kita harus lihat real yield kita untuk obligasi kita sekarang pada level berapa sih sekarang ini. Kita sebenarnya untuk rupiah bonds ya, real yield kita dibandingkan dengan inflasi, jadi nominal dikurangi inflation rate, sekarang salah satu yang tertinggi di Asia. Jadi dan pertanyaannya why? Kenapa kita murah gitu ya? Real yield-nya besar sekali terhadap negara Asia, namun mata uang kita salah satu termasuk yang terlemah di Asia ini pada saat ini year to date. Nah, pada saat ini mungkin pertanyaannya adalah mungkin investor asing dan dalam negeri sendiri mempertanyakan seberapa real sih tingkat inflasi kita di dalam negeri ini. Mungkin kita semua yang dengan biaya hidup sehari-hari yang tinggi dan sebagainya bisa melihat oke, mungkin sebenarnya inflasi lebih tinggi dan sebenarnya kebijakan pemerintah ke depannya nanti bagaimana yang akan bisa menekan inflasi ini. Salah satu pertanyaan dari investor tentu saja adalah kebijakan fiskal. Namun kemarin baru saja ada, saya rasa koordinasi yang cukup baik ya antara incumbent government dari perspektif Bu Sri Mulyani, ada Pak Menteri Airlangga, dan juga ada tim dari koordinasi dari tim Pak Prabowo, Pak Thomas Jiwandono. Saya kira itu sangat baik karena kita butuh signal-signal untuk investor bahwa arah kebijakan fiskal kita ke depannya tuh kita tetap konservatif loh, kurang lebih seperti itu. Baik, apakah klarifikasi tersebut menurut Bapak sudah cukup untuk memberikan keyakinan bagi investor asing? It is one of the signals that we need. Saya kira perlu dilanjutkan dengan signal-signal lainnya ya. Namun pada dasarnya saya kira investor secara agregat, terutama investor-investor besar, tentu saja akan menunggu nanti bulan Oktober misalnya setelah pemerintah dibentuk. Of course, the market can move ahead. Ya, biasanya market itu try to speculate. Mereka bisa bergerak 3, 6, 9 bulan sebelumnya. Namun sekarang masih belum kita lihat. Arahnya itu biasanya pemain-pemain pasar akan coba menebak dan mengambil posisi sebelumnya. Saya dulu sebagai investment manager yang dengan strategi makro, kalau kita melihat permainan makro itu memang butuh signal-signal beberapa yang kita harus lihat. Secara fundamental, memang negara kita peralihan dari current account surplus ke current account deficit tahun ini dan mungkin tahun-tahun ke depannya. Mungkin hilirisasi dan sebagainya mungkin akan berhasil mengubah ini menjadi current account surplus lagi, kita lihat di pemerintahan berikutnya. That's from flow. Number two is positioning ya. Tadi saya bilang asing sekarang kepemilikan SBN mungkin rendah, tapi dengan tambah SRBI mungkin sekarang sedang naik ke atas. Dari perspektif itu, kemudian berikutnya adalah sisi fundamental. Kebijakannya ke depannya seperti apa? Dalam keadaan seperti ini, a bit uncertainty, memang butuh
dari pemain pelaku dalam hal ini yang paling dominan harus pemerintah Indonesia. Harus memberikan signal-signal yang positif kepada investor-investor. Oh, kita tuh sebenarnya begini loh rencananya. Lalu secara teknikal juga harus kita lihat. Technically sebenarnya rupiah itu sudah oversold kalau saya bilang. Dalam jangka pendek ya. So, dan secara inflasi sebenarnya inflasi yang di print out baik gitu kan. Jadi kalau kita lihat semua variabel ini, sebenarnya rupiah ini memang sedikit oversold in the short term. Apakah akan oversold long term? We don't know. We have to see. Kebijakan pemerintahnya nanti seperti apa gitu kan. Kurang lebih seperti itu variabel-variabel yang harus kita perhatikan. Baik, itu tadi dari internal. Bagaimana dari eksternal? Seperti apa psikologis investor global saat ini melihat kemungkinan adanya satu kali pemangkasan suku bunga The Fed yang akhirnya juga mungkin masih menaikkan dolar indeks? Ya, faktor eksternal itu sangat dominan, Anneke. Saya kira kebijakan The Fed itu unfortunately kita semua hanya melihatkan dolar rupiah gitu ya. Meskipun kalau kita lihat dolar Singapura lawan rupiah, dolar Australia lawan rupiah, semuanya juga rupiah itu melemah sebenarnya. Tapi yang menjadi acuan utama adalah US dollar rupiah. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa setiap gerakan dari The Fed itu akan menimbulkan dollar index akan, kalau mereka lebih hawkish misalnya, itu dollar index akan cenderung naik. Rupiah kena lagi terpukul. Saya kira memang The Fed kelihatannya, kalau kita lihat data-data yang baik pun, maksudnya harusnya dovish, tapi dari statement mereka, dot plotnya dan sebagainya masih kelihatan hawkish, ya kan? Jadi kita bisa simpulkan, memang The Fed kelihatannya mereka sangat konservatif kali ini. Mereka mau memastikan bahwa tingkat inflasi itu benar-benar bisa dikontrol di Amerika. Unfortunately, we depend on them. Kita tergantung atas kebijakan mereka ya. Kalau US dollar memang menguat, lawan semua mata uang, kita pasti terimbas. Baik, tapi Anda sendiri optimistiskah apakah pemangkasan suku bunga The Fed itu bisa terrealisasikan satu kali di akhir tahun nanti dengan target inflasi yang sebenarnya masih cukup jauh dari 2%? Ya, saya cukup optimis bahwa satu kali mungkin pada kuartal keempat ya, terakhir mereka akan menunggu. Ada one theory that you can conclude bahwa mungkin di dalam tahun pemilu, The Fed juga mau terlihat independen. Mereka jadi tidak akan melakukan apa-apa sebelum pemilu tersebut di akhir tahun. Jadi mungkin the last meeting of the year, they'll do something about it, or not, bisa juga. Jadi satu or nothing menurut saya. Itulah yang membuat kita under pressure jadinya rupiah. Makanya saya tadi utamakan ketika kita berbicara pasar domestik, tentunya menjadi faktor yang penting juga. Kalau misalnya faktor globalnya sudah jelas seperti ini, domestically at least we have to do things correctly gitu kan.